Wah, kembali lagi di Tanya Dogma di Reno Venadi Channel. Tanya Dogma. Seperti yang udah gue tayangin sebelum-sebelumnya, ini adalah konten Tanya Dogma episode kurang lebih keempat kali ya. Keempat atau kelima, gue lupa. Anjir, kayak udah banyak banget, padahal belum. Tapi nggak apa-apa. Ini di episode kali ini seperti biasa teman-teman, buat sodok semua alias Sobat Dogma. Nah, gue akan mengundang satu lagi bintang tamu tentu saja pada episode kali ini. Ini spesial karena bintang tamunya setelah kemarin sempat cowok-cowok, ada cewek sekali si Witan. Nah, kali ini gue akan mengundang satu lagi wanita. Tapi dia asalnya dari Jogja. Kenapa pakai tapi ya? Harusnya wanita dan asalnya dari Jogja. Nah, kali ini gue akan mengundang seorang MC kondang di Jogja, wanita, temen gue juga, ngeband dari zaman SMA. Terus dia sudah menjadi ibu rumah tangga ya, udah menjadi emak-emak milenial. Nanti gue akan mengundang dia untuk langsung ngobrol sama tentu saja dokter kesayangan kita semua, dokter kesayangan lu, sodok-sodok semua, Dogma alias Dokter Tama. Kali ini teman-teman, sodok semua, kali ini gue akan bersama dengan Tama dan juga bintang tamu nanti membahas hal yang lagi hot banget nih. Yang lagi hot sekarang itu yang lagi hot ada kasus ini artis yang katanya suaminya, tapi kita bukan soal gosip kali ini. Kita akan membahas hal yang hot kali ini, yaitu vaksin. Kenapa vaksin? Karena gue juga lagi nyokap bokap gue lagi ngurusin vaksin, dan nyokap gue sih udah dapet vaksin, bokap gue yang belum. Tapi kayaknya mungkin pada saat tayang ini bokap gue kayaknya udah dapet vaksin deh. Dan ada permasalahan atau informasi-informasi yang kurang jelas soal vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Apakah katanya ada gosip-gosip vaksin dengan merek A, dia efeknya gini, vaksin merek B gini, segala macam. Nah, gue akan hadirin Dogma kali ini untuk menanyakan seputar vaksin COVID-19 ataupun vaksin yang lainnya. Langsung aja tanpa berlama-lama, gue panggil ini dia, Dogma, Dokter Tama. Iya. Halo. Yoi. Sudah masuk. Sudah masuk dong. Seperti biasa, Dogma itu ada Reno dan juga Tama, dan kayaknya sudah mulai nyaman gue pakai kaos hitam dan Tama kaos merah ya. Kayaknya keulang lagi. Oke, ya. Ini sudah kembali ke kaos yang pertama dulu saat Iya, kembali ke kaos yang pertama. Karena rumus cowok itu sama di mana-mana. Mau dia dokter, mau dia pengangguran, mau dia apa, rumus kalau memakai baju adalah ngambil paling atas ya, Tam. Betul. Karena kalau ngambil yang bawah, cuma ditarik, jatuh semua yang di atas, malah sebenarnya. Nah, itu. Kalau punya pacar atau punya istri, itu sangat kita hindari karena pasti diomelin bini. Berantakan kalau mau ngambil yang bawah, angkat dulu yang atas baru diambil. Kita mau mana mau ngambil begitu, ribet ya. Padahal malas ya. Enak mungkin kalau punya lemarinya besar ya, jadi digantung semua. Gitu. Digantung semua sampai ke rumah rumah sama sebelah. aja juga yang diambil yang sebelah kiri semua nanti. Tama, kali ini kita akan ngobrolin soal vaksin nih, Tam. Aduh, vaksin ini agak-agak ribet, agak-agak tricky, agak-agak bikin pusing ya. Iya nggak sih? Kenapa kok pusing? Kenapa kok ribet ya? Kira-kira. Pertanyaan pertama yang pernah gue sempat tanyain ke lu, Tam. Dulu, ingat nggak? Gue pernah nanya, Tam, kenapa di saat pandemi ini, perusahaan-perusahaan farmasi itu malah menciptakan vaksin, bukan obat. Bukannya vaksin itu untuk orang yang belum terkena gitu. Sedangkan kan COVID ini udah banyak banget korbannya yang terkena dan bahkan saya meninggal gitu. Kenapa bikinnya vaksin bukan obat? Itu dulu deh. Oke, pertama, vaksin itu kan kita bicara sejarah dikit ya. Vaksin itu kan dulu awal-awal vaksin campak, vaksin cacar. Cacar. Ditemukan oleh R. Jenner. Nah, betul itu. IPA ini dulu ya SMA-nya pasti ya. Jadi saya baru googling, bukan karena saya IPA dulu. Okay. Ya, itu kan pertama kali karena waktu itu wabah cacar ya. Cacarnya bukan cacar yang cacar ayam, cacar sekarang ya kalau dulu. Cacar sapi waktu itu. Cacar sapi, waktu itu nyebutnya cacar, itu sebutnya smallpox. Kalau sekarang kan chickenpox ya cacarnya. Nah, Oke. Itu waktu itu wabahnya mematikan karena itu disebabkan oleh virus ya.
Kalau Oke. bakteri biasanya, kalau suatu infeksi karena bakteri biasanya lebih gampang karena bisa pakai antibiotik. Sementara Yes. oleh infeksi virus itu jarang antivirusnya yang waktu itu bisa ditemukan gitu. Yang Apalagi zaman-zaman segitu belum zaman ada segitu ya, Kaspersky, belum sebelum ada McAfee betul, ya, belum oke, ada betul. Norton ya. Belum ada Norton ya, oke. Dan dulu komputer aja mungkin belum ada, Iya, gitu kan kebalikannya. antivirus yang terkenal. Terus? Yes. Nah, maka dari itu, waktu itu percobaan sebetulnya karena waktu itu dipahami konsep antibodi itu dihasilkan oleh tubuh dan Mhm. virus itu hanya bisa dilawan dengan antibodi saat itu. Nah, maka Yes. dicoba oleh Robert Jenner itu bagaimana kalau cacar itu dilawan dengan cacar sapi gitu maksudnya. Cacar smallpox Oke. ini, variola ini nama virusnya dilawan dengan cacar sapi, ditempelkan ke anak yang ke seseorang gitu ya. Akhirnya dia Mhm. punya sakit seperti cacar sapi yang lebih ringan, tidak mematikan, ternyata anak cacar gitu. Walaupun kalau sekarang nggak boleh itu kita penelitian kayak gitu ya, itu nggak etis waktu itu kan mohon maaf yang dipakai kan Iya. bubuk dan sebagainya. Biasanya Iya. gitu. Kalau sekarang penelitian kayak begitu ya kita bisa digerebek ya sama komisi etik. Ya Nah, cuman digerebek langsung karena itu masuk akhirnya penjara. nah, betul, masuk penjara. Nah, itu kata-kata sensitif, tidak perlu disebut. Nah, maka dari itu sejak itu muncullah vaksin, pertama vaksin smallpox atau vaksin Oh. variola itu, kemudian tercapailah eradikasi campak di dunia tahun 80-an. Jadi butuh hampir waktu 100 tahun untuk mengeradikasi atau menghilangkan virus itu dari dunia ini. Ya, Berarti, itu jawabannya karena bikin bikin vaksin itu lebih mudah? Eee, gini, karena pertama, penyakit-penyakit karena virus itu Mhm. penyusunan antivirusnya itu tidak semudah membuat antibiotik gitu ya. Antibiotik itu kan dia Oh. bisa membunuh istilahnya membunuh Bakteri? bakteri dalam range yang Ya. cukup luas ya, dan Ya. lebih cepat. Kalau virus itu dia punya kemampuan yang disebut, mengubah materi DNA-nya, ya. Itu seperti itu. Jadi mutasi DNA-nya itu bisa berjalan dengan cepat, sehingga kadang-kadang antivirus itu sekarang ada antivirus untuk flu burung misalnya, itu, Mhm. eee, untuk flu burungnya sendiri kadang nggak efektif gitu, walaupun itu Oh sekarang iya? dicoba ke yang lain. Ya, jadi nggak 100% efektif gitu ya. Oh. Biasanya Oh, hanya iya iya iya. 70%, 50%. Nah, maka yang bisa melawan, virus itu, infeksi virus itu adalah tubuh kita sendiri gitu. Maka kayak kita Mmm. terinfeksi virus ya demam berdarah, influenza gitu-gitu kan nggak pernah tuh kita disuntik antivirus. Kalau Iya. kita sampai opnam gitu misalnya ya, suntiknya Iya. kasihnya adalah cairan, vitamin, untuk daya tahan tubuh kita supaya meningkat. Jadi Oh. harapannya habis itu, tubuh kita lebih kuat untuk melawan virusnya. Nah, maka Berarti dari itu, oh ya, terus? eee, kenapa kok yang dibuat vaksin, karena kita tahu COVID ini ya, ini konteks COVID ya, ini kan virus, Mhm. butuh waktu itu dicoba berbagai obat antivirus yang ada ya, remdesivir, dan sivir-sivir yang lain itu, sivir Iya. lagi ya, bawa-bawa ke sana lagi ya, sivir. Iya, bawa-bawa penjara ya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Sipir-sipir yang lain itu akhirnya, ternyata tidak bisa yang efektivitasnya tinggi, hanya 50% dan sebagainya. Maka dari Mmm. itu, daripada sebut maka dipikirkan adalah ditingkatkan lewat imunitas tubuh sehingga menggunakan vaksin itu tadi. Harapannya dengan ada Oke. vaksin, semakin banyak orang yang kebal, atau kemudian kalau virus masuk tidak menyembuhkan penyakit dan tidak Mmm. ditularkan, kan otomatis. Iya. Nah, misalnya satu orang kena, Mhm. dia kan yang menyebarkan ke 10 orang yang lain Iya, misalnya, atau 1 orang. betul. Tapi kalau dia imun, virusnya masuk, tidak nyebar. Nah, itu rantai yang di-stop Oh. itu dengan vaksinasi harapannya bisa menyebabkan tadi herd immunity itu loh harapannya, kalau sudah Iya sekian iya persen iya iya vaksin, iya. itu harapannya itu dirasa lebih efektif daripada mengobati, gitu ya. Mengobati dengan Mengobati. antivirus yang sebetulnya efektivitasnya mungkin sampai sekarang juga sama-sama Belum masih tahu. sama-sama masih Karena belum toh juga flu burung yang clear. udah berjalan yang udah ada bertahun-tahun pun ternyata obatnya nggak efektif banget Ya, ya ini ternyata namanya ya, ada berkaca yang dari situ ya? ya ada namanya Tamiflu nama obatnya. Nah, itu ternyata Mmm. apa ya, nggak terlalu hasilnya tidak menjanjikan istilahnya Iya, kalau dalam bahasa medis bahkan ya. yang udah bertahun-tahun pun belum menjanjikan, apalagi kalau kayak COVID-19 yang harus dihajar cepat gitu, obat ya Ya, mungkin betul relatif lebih lebih tidak efisien, tidak efektif betul. kali ya? Yes, Oh apalagi yang begitu. sifatnya menyebar dengan cepat. Nah, itu lebih Iya baik. iya. Misalnya ya, kalau sekarang COVID, beberapa waktu lalu, mungkin berdekade lalu kan ada flu Spanyol gitu ya, Iya. makanya sekarang ada
flu. Nah, itu kan karena itu sebetulnya. Jadi beberapa jenis pandemi itu akhirnya efektifnya tidak obatnya, tapi vaksinnya. Gitu. Maka dari itu sekarang kita ya tapi dengan hal ini gitu. Seperti itu. Baik, super sekali. Itu jawaban untuk Sodok semua. Kalau nanya kenapa sih bukan obat yang dibikin, kan udah sakit. Harusnya kasih obat, bukan kasih vaksin. Nah, itu jawabannya tadi. Ya, obat sih dalam penelitian gitu ya. Masih obat dalam penelitian. Oke. Sekarang kita seperti janji gue tadi, Tama dan juga Sodok semua, bahwa gue akan mengundang satu teman gue ini yang ada juga dekat satu kota sama Tama dari Jogja. Ini adalah seorang ibu-ibu milenial. Langsung aja kita panggilkan, ini dia, Vira Sasmita. Nah, ini. Di miss call dulu coba. Udah. Sudah bergabung belum nih, Vira nih? Nah. Lagi di mana? Mic-nya di unmute dong. Ya, nah, apa kabar Vira? Baik. Halo Mbak Vira. Luar biasa. Nah. Gini dong, Vira gue nge-set muka dulu, cakep apa enggak? Udah glowing kok, udah glowing. Luar biasa loh, semenjak menikah Vira Sasmita makin glowing ya Bun? Iya dong, kan make up-nya full. Oh iya. Kalau habis cuci muka langsung hilang ya mukanya. Iya, langsung mukanya. Lagi di mana, Vir? Lagi di Alana. Oh, lagi di Alana. Tadi habis ada kerjaan terus nongkrong terus. Gokil padet. Biasanya lo yang bagi gue. Oh iya. Dan juga Sodok semua. Jadi ini udah ada Dokter Tama alias Dokma. Kita lagi ngomongin tentang vaksin nih, Vir. Terutama vaksin COVID-19 yang lagi kayak agak-agak ribet ya. Ya nggak sih? Lu di lingkungan lu kayak banyak yang mencari info tapi simpang siur gitu ya. Ya nggak sih tentang vaksin? Benar. Nah, kira-kira lo ada pertanyaan apa nih? Ada pertanyaan yang pengen lo gali seputar vaksin? Informasi mungkin karena Tama juga dia nih kayak ensiklopedia kesehatan, dia tahu semua. Waduh, berat ini. Waduh. Silakan kalau lo ada pertanyaan. Kalau di sekitar gue itu kebanyakan itu masih banyak isu-isu kayak vaksinnya tuh nggak aman, katanya bermasalah lah, kayak gitu. Terus ada beberapa teman gue yang udah divaksin, katanya tuh tidur beberapa hari nggak bangun-bangun, kayak ngantuk banget gitu. Itu lebih kebasian gitu. Kali, Mak. Kebasian tidur berhari. Reno. Apa? Iya. Basian habis olahraga. Iya benar. Iya kayak gitu sih. Jadi walaupun teman gue udah divaksin itu malah ada yang tetap keceplosan dari mulutnya bahwa tapi katanya ini vaksin bermasalah sih gitu. Nah gue sendiri kan tahu karena vaksin kan ada beberapa macam, ada Sinovac, ada Indonesia dan kan yang itu ya. Nah itu sebenarnya gimana sih bedanya apa sama yang vaksin sama negara lain? Terus apakah benar dia bermasalah? Karena masih simpang siur juga kan. Gimana tuh Dok? Mbak Vira, oke. Ini pertanyaan yang banyak mungkin muncul dari hati seluruh warga negara berflower warga negara nggak cuma Indonesia juga, bahkan di negara lain juga perdebatan ini muncul gitu ya, di negara yang maju selevel Amerika dan negara Eropa, Australia juga banyak muncul. Ya, pertama vaksin COVID ini kadang-kadang pertama ya keraguannya adalah karena dia ini izin edar darurat. Kan semua vaksin COVID yang ada di dunia, izin edarnya itu rata-rata izin edar darurat yang dikeluarkan negara masing-masing. Kalau di tempat kita BPOM misalnya yang mengeluarkan. Karena apa? Karena memang di sini mengejar waktu, jadinya uji kliniknya itu dipercepat ya. Jadi izin edarnya bukan kayak izin edar obat biasa yang mungkin perlu waktu sampai 5-6 tahun baru beredar. Nah, kalau kita nunggu 5-6 tahun, nah sudah habis dulu manusia. COVID gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau gue pribadi sudah terbiasa dengan obat-obat yang tidak punya izin edar. Oh, gitu ya. Akhirnya jadi kayak begitu. Nah, itu dia bahayanya kalau tanpa izin edar. Tapi
Kalau vaksin Tapi ini apa tetap tuh? ada izin edarnya gitu, tapi dan yang jelas tetap diuji gitu ya. Tidak berarti karena ini izin Ya. edar darurat terus berarti ini nggak diuji pokoknya langsung dipakai aja. Enggak. Jadi prosesnya aja yang terus beberapa, misalnya itu ada total 20 langkah gitu ya untuk satu Ya. vaksin, satu obat atau vaksin lolos gitu ya kalau izin edar biasa. Nah, kalau izin edar istilahnya fast track ini 20 langkah itu tetap dilakukan, cuman biasanya kan nunggu satu selesai nunggu. Jadi ini Oh dibuat iya. beririsan, jadi lebih cepat ya. Waktu itu total sekitar 1,5 tahun sudah mulai beberapa Beredar. beredar gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kadang-kadang yang buat ragu itu ya. Cuman itu sudah bisa kita jelaskan bahwa itu ada. Itu hoax ya, termasuk hoax mengenai vaksin gitu. Yang kedua, betul, jenis vaksin itu berbeda-beda ya. Misalnya seperti halnya vaksin lain sih sebetulnya, nggak cuma vaksin COVID ya. Kita vaksin secara umum itu ada vaksin itu yang berasal dari bakteri atau virus yang masih hidup tapi dilemahkan. Oh. Misalnya campak ya, polio yang tetes. Kan benar. Nah, kalau di Jogja kan polio kan sudah nggak tetes ya, sudah suntik gitu ya. Gitu. Oh. Nah, sementara zaman kita dulu masih ditetes ya, Bo ya? Zaman kita ya, kita masih zaman kita dikokop, zaman kita dikokop. Zaman gua dulu waktu vaksin polio gua kokop. Kurang dong. Kuliah kok divaksin apa itu? Apa aja. Yang penting ada efek play-nya. Ngawur Gi. Nah, nggak dicontoh. ya. Nah, jadi yang pertama ya, vaksin kedua adalah dari virus atau bakteri yang dimatikan. Ya. Nah, ini salah satu contohnya vaksin polio yang disuntikkan. Di Jogja sekarang modelnya disuntikkan. Karena terus kemudian ada juga vaksin Sinovac ya, vaksin COVID yang Sinovac ini bakteri yang dimatikan. Gitu. Sinovac itu dimatikan. Oke. Betul. Bakteri yang dimatikan ini atau virus yang dimatikan ya, kalau Sinovac ini, kalau vaksin COVID virus yang dimatikan ini otomatis sudah tidak bisa hidup loh. Kalau sudah mati kan tidak bisa dihidupkan gitu ya. Iya dong. Ya, itu yang bisa menghidupkan hanya mukjizat. Kita tidak tahu ya. Siapa tahu ada mukjizat virusnya hidup. Tapi nggak bisa, seharusnya sudah inaktif. Inaktif sudah mati. Jadi dia tidak bisa menyerang lagi. Lain dengan yang tadi vaksin hidup. Kalau vaksin hidup yang dilemahkan, kalau daya tahan tubuh kita lemah, dia bisa kuat. Contohnya polio. Polio itu banyak kasus ya. Polio yang diteteskan itu cukup banyak kasus. Kalau diberikan ke pasien-pasien yang daya tahan tubuh lemah, terus dia malah habis itu kena polio. Gitu. Nah, itu dia. Maka kadang inilah yang menyebabkan masyarakat kemudian ya ditambah dengan bumbu-bumbu berita, bingung. Dikira vaksin COVID itu seperti itu, padahal enggak, dia sudah inaktivasi gitu. Jadi sebetulnya tidak, sangat kecil kemungkinan ya, boleh dibilang tidak secara di atas kertas itu tidak ada kemungkinan untuk dia terkena COVID karena disuntik vaksinnya. Ini masalah terbesar, hoax utama gitu ya. Kalaupun kena, sorry gue potong. Ya. Kalaupun kena berarti bukan karena divaksin terus kena, tapi setelah divaksin dia tidak menjalani prokes ya. Betul. Pertama, dia sudah terinfeksi sebelum vaksin, atau kedua dia setelah vaksin belum muncul imunitas cukup, dia sudah berhura-hura kemana-mana gitu dengan akhirnya kena. Kita belum, istilahnya pasukannya belum siap, kita sudah maju perang, ya walaupun kita sudah punya pasukan, sudah punya blueprint-nya akan seperti ini, ya kalah gitu kan akhirnya. Kalah, ya betul. Berarti kalau udah divaksin tuh tetap harus pakai protokol kesehatan ya, harus tetap pakai masker, cuci tangan, kayak gitu ya. Benar banget. Harus prokes ya, sampai daya tahan tubuh kita itu muncul. Biasanya muncul setelah 14 sampai 28 hari setelah vaksinasi. Kalau vaksin yang kedua atau yang pertama? Ya, yang pertama itu muncul setelah 14 sampai 28 hari, di booster ya, vaksinasi kedua itu membuat kita sebut peak ya. Jadi istilahnya naik menanjak cepat imunitasnya 14 hari kemudian. Jadi memang setelah vaksin kedua. Itu yang harapannya imunitas kita sudah tercapai di sana. Pertanyaan Tam, kenapa ada yang jenisnya itu dilemahkan, ada yang dimatikan? Kalau dilemahkan oke lah, dia akan membuat pasukan gitu untuk melawan. Tapi kalau dimatikan ngapain, udah mati kok dimasukin? Nah, benar. Nah, dimasukin ya. Terus tuh dia buat latihan gitu sama imun tubuh kita, terus nanti dia dibedah gitu. Oh, jadi seperti ini, terus kita harus melawan. Atau kayak gitu? Karena harusnya hakikat kalau udah mau masuk itu harusnya jangan pas mati, pas lagi hidup. Ini hakikat yang bisa diwawancara ya. Iya. Bisa diwawancara tapi nggak bisa ngelawan. Benar.
Biasanya Iya, kalau bener, masuk pas ya. mati nggak ada rasanya. Oh, gitu ya. Apa lagi nih? Ya, oke, benar sebetulnya. Jadi kalau kenapa yang kok sudah dimatiin, nanti efeknya gimana? Imunitas bisa Ya. terbentuk enggak? Ya, sistem kita mengenali virus itu bukan seperti kita mengenali Reno gitu ya. Reno mukanya seperti ini Reno gitu. Mbak Vira Ya. mukanya seperti ini enggak, ini Mbak Vira. Tapi sistemnya adalah jadi virus itu punya seperti selubung gitu ya, punya bungkus. Ya. Dan di bungkus ini ada kayak semacam materi-materi genetik, ya, materi-materi protein yang spesifik untuk suatu virus. Nah, tubuh kita mengenali, sel-sel imun kita itu mengenali virus dari sana. Jadi dilihat dari proteinnya. Nah, pada awalnya dia akan mengenali dulu, baru kemudian nanti memproduksi istilahnya imunitas. Kalau jumlah virus yang saat pertama itu besar, maka dia biasa terinfeksi dulu, gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah pernah terinfeksi dan sistem imun tubuhnya berjalan dengan baik, gitu ya, dia akan punya memori. Ini dulu pernah nyerang saya ini, ya. Tidak boleh besok masuk lagi. Ya, ini maling ini ya, gitu ya, masuk ini ya. Besok begitu datang harus diajar. Jadi sudah punya memori. Gitu. Begitu besok dia virus yang sama masuk lagi, gitu ya. Akhirnya dia sudah kenal, langsung buat pasukan cepat. Seret, ini dulu nyerang kita. Cara ngalainya begini dulu kan, gitu. Serang langsung, berat tapi nggak kena. Nah, kita vaksin ini berusaha untuk memimik ya, mimik itu apa? Meniru tahap pertama, pada saat infeksi pertama. Jadinya dengan memberi virusnya yang sudah tidak aktif tapi masih dikenali istilahnya protein-proteinnya, identitasnya itu tadi. Jadinya sistem imun sudah pernah kemasukan, kita seperti terinfeksi. Tapi terinfeksi oleh virus yang mati, jadi kita tidak sakit. Ya. Tapi bisa jadi tetap muncul respon seperti sakit, karena misalnya meriang, pegel-pegel, ya toh mual dan sebagainya, kayak kita sakit gitu, karena tubuh sistem imun kita bekerja di sana. Tapi bukan sakit COVID-nya atau sakit polionya misalnya gitu. Nah, habis itu harapannya kedua, ketika terinfeksi lah betulan gitu, tubuh kita sudah mempunyai daya tahan tubuhnya ini, jadi kita tidak terinfeksi gitu. Bakteri atau virusnya masuk, dihancurkan langsung tanpa perlu keluar gejala atau infeksi. Jadi bahkan nggak ada gejala ya, Tam ya? Biasanya tidak ada gejala atau keluar gejala tapi sangat ringan ya, misalnya cuma meriang sehari habis itu hilang. Kalau COVID kan biasanya kalau sakit kan sampai 10 hari gejalanya. Ya. Kalau ini biasanya cuma sehari, cuma fase awal itu aja, terus habis itu hilang. Karena virusnya nggak sempat masuk kemana-mana, istilahnya jumlah virus yang masuk itu kalah sama antibodi kita. Tapi kalau nanya banyak ya gimana Mbak? Monggo. Kan ada nih berita-berita katanya kalau yang habis divaksin tuh malah jadi sakit COVID habis itu mati gitu. Tuh beneran mungkin nggak kayak gitu? Kalau habis vaksin kena COVID mati bisa, Mbak. Itu tadi terinfeksinya kapan? Jangan. Bukan karena vaksinnya. Pada dasarnya manusia pasti mati. Betul. Cuman waktu dan caranya kan kita nggak tahu, Iya nggak sih? Iya benar. Sama, kita pakai helm, orang pakai helm, habis itu kecelakaan bisa mati nggak bisa. Kalau misalnya pakainya helm terus habis itu kecelakaannya dilindas truk ya mati juga. Nah, jadi tergantung, ya sama juga. Misalnya vaksinasi sudah ada, sebaik-baiknya dia sudah punya imunitas tubuh gitu terhadap COVID gitu. Nah, tapi dia terkena COVID-nya itu jumlah virus yang masuk besar banget, banyak banget gitu. Otomatis atau viral load-nya gede. Nah, ini otomatis ya dia kalah toh imunitasnya. Tapi biasanya kalau pasien misalnya dengan viral load segitu bisa fatal, dengan imunitas mungkin tidak semematikan itu. Atau imunitasnya belum terbentuk karena dia waktunya masih awal banget terinfeksi. Nah, atau dia terinfeksi yang paling sering adalah terinfeksi sebelum diimunisasi atau sebelum divaksinasi. Divaksinasi. Ya, gitu. Nah, itu kalau itu ya terus kemudian muncullah hoax bahwa nah ini divaksin malah kena COVID gitu. Padahal enggak gitu ya. Iya, karena tadi memang stepnya beda ya bahwa dia kena COVID bukan karena divaksin COVID, tapi karena mungkin sebelum divaksin udah ada, atau kedua setelah divaksin dia lagi posisi lagi posisi pasukannya lagi dibangun, dianya keliling kemana-mana, happy, mabuk-mabukan, mau party, terus kena gitu. Kenapa harus kesana? Gitu ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita mau vaksin itu kita harus make sure bahwa diri kita negatif beneran, atau ya udah nggak apa-apa gitu. Sebetulnya kalau memang mau
mau paling aman begitu. Cuman kalau kita harus memastikan semua negatif dulu, vaksin itu bisa tertunda semua ya, karena harus dites dulu satu-satu. Ya. Yang jelas adalah tubuh kita dalam kondisi fit untuk vaksin itu. Karena apa? Karena kita mau tubuh kita ini memproduksi antibodi dengan efektif, gitu ya. Jadi kayak dikasih trigger supaya cepat kerjanya. Kalau kita dalam kondisi terinfeksi penyakit yang lain, nggak cuma COVID gitu ya, otomatis tubuh kita fokusnya lagi nyerang penyakit itu, otomatis vaksin bisa jadi tidak. Ya dilawan, tapi kan tentaranya lagi ngelawan negara sebelah nih ceritanya. Negara masuk waiting list lah ya. Masuk waiting list gitu ya. Iya. Gitu ya, jadinya. ya. Jadi kalau misalnya terkena COVID pun, dalam kondisi terkena COVID pun sebetulnya sudah diteliti sih, itu tidak menimbulkan efek-efek lain juga sebetulnya gitu kalau pada awal-awal gitu. Hanya kenapa kok pasien yang sudah kena COVID itu tidak boleh divaksin? Sebetulnya 3 bulan pertama aja ya Mbak ya teman-teman. 3 bulan setelah infeksi sebaiknya tidak divaksin karena apa? Satu, dia masih punya antibodi yang cukup karena dia terinfeksi. Gitu ya. Jadi harapannya yang pertama vaksin tersebut bisa diberikan ke yang lain dulu. Benar. Ya. Karena untuk kedua, penyintas, sorry Tam, berarti karena kalau untuk penyintas dia sudah membentuk vaksin dia sendiri dalam tubuh antibody. Gitu ya, dia membentuk antibody. Antibody. Efek badannya udah kenal ya. Ya, jadi vaksin itu kan tadi kan mau memperkenalkan, mau istilahnya mencicil ya, ngasih cicilan yang tadi itu terinfeksi tapi nggak terinfeksi betulan. Kalau sudah terinfeksi kan berarti dia sebetulnya sudah kemasukan virus itu sendiri dan menyintas kan berarti otomatis dia berhasil melawan, dia punya antibodi gitu. Maka dari itu udah pernah kena COVID. Habis itu kan dia bilang, gue duluan, nenek gue duluan. Iya Mbak Vina. Gue sinyal gue buffering tadi masalahnya. Temen gue kan ada yang pernah kena COVID, katanya dia bilang dia harus ngecek imun tubuhnya dia dulu. Kalau misalnya bagus, berarti dia nggak usah divaksin, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata belum jadi bagus, dia tetap harus divaksin. Itu benar ya kayak gitu ya? Betul. Maksudnya supaya ya itu vaksinnya itu bisa bermanfaat betul gitu ya. Karena jumlah vaksin ini saat ini terbatas ya. Pemerintah belum bisa dalam proses pengadaan itu berproses terus gitu ya. Jadi memang diutamakan untuk mereka yang membutuhkan dulu gitu. Lain halnya nanti kalau kita sudah punya vaksin ini dalam bentuk jumlah yang banyak dan murah bisa diakses, nah itu nanti mungkin beda lagi protokolnya. Sekarang sih biasanya persyaratannya 3 bulan setelah kena gitu ya, atau ketika memang sudah terbukti antibodinya itu depleted atau habis gitu ya. Itu sih oke. Tam, nanya Tam. Oke. Kan ada fakta katanya di negara lain itu vaksin dengan merek tertentu malah punya efek samping, misalnya pengentalan darah atau apa. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa kejadian gitu, dan kejadiannya hanya di vaksin merek tertentu gitu. Oke. Ya. Kan vaksin kan mereknya ada beberapa tuh. Aku juga pernah. Gue potong. Ya. Ada beberapa merek kan kayak. Nah, itu sebenarnya bedanya apa sih? Apa cuma beda merek doang atau memang khasiatnya berbeda atau apa? Ya. Jadi memang vaksin COVID ini, kita konteks vaksin COVID ya, itu cukup banyak jenisnya atau mereknya sebetulnya. Dan dia begitu macam-macam. Misalnya ada yang kalau Sinovac itu tadi yang bakteri yang virus yang diinaktivasi. Nah, sementara kalau ada nyebut aja beberapa ya, Pfizer atau AstraZeneca dan sebagainya, itu dia bentuknya bukan dalam bentuk virus tapi antibodinya misalnya. Jadi kayak ada antibodi monoklonal something yang dia dari bentuk materi genetiknya yang dimodifikasi. Harapannya lebih aman. Karena apa? Karena berarti tidak dalam bentuk virus sama sekali gitu ya. Ini untuk menangkal isu kalau dimasukin virus itu nanti menyebabkan bla 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 gitu. Iya. Tapi di satu sisi tentunya namanya vaksin itu zat aktifnya seperti obat ya. Misalnya kita makan amoksisilin, itu yang kita makan kan nggak cuma amoksisilinnya aja. Atau bukan istilahnya kalau vaksin Sinovac yang kita pakai bukan cuma virus yang mati aja, tapi kan ada medium pembawanya. Nah, medium pembawanya ini yang kadang-kadang menimbulkan efek gitu. Efeknya ada bermacam-macam. Kadang-kadang juga beberapa jenis vaksin, misalnya yang Pfizer, itu AstraZeneca, itu yang sekarang sedang diteliti dan banyak dihentikan di negara lain ya. Karena apa? Karena masih di hold, bukan dihentikan, tapi di hold, diteliti lagi. Itu muncul efek-efek yang diakibatkan oleh vaksin itu, misalnya terlalu
terlalu aktif menimbulkan reaksi tubuh yang berlebihan. Nah, itu yang kemudian biasanya menyebabkan efek samping yang berat. Cuman nggak semua vaksin menyebabkan seperti itu dan kejadiannya pun kecil banget ya. 0,00% gitu ya. Cuman kadang media, mohon maaf ini ya, kadang media memblow up. Ya, kejadiannya sangat kecil itu sehingga ini menyebabkan masyarakat yang sebetulnya 99,99% itu bisa terlindungi itu dan aman, kasusnya itu malah tidak misalnya jadi false lah, jadi kebingungan gitu. Kadang-kadang itu kita harus hati-hati ya dengan itu, kadang ada blow up yang tidak semestinya. Saya 10 meninggal, yang divaksin 1 juta, 10 keluar efek samping, bagus banget dong itu sebetulnya. Iya, cuman ya namanya menyangkut nyawa orang, kita juga nggak bisa menafikan itu ya nilai kemanusiaan bahwa gimana kalau 10 orang ternyata itu misalnya terjadi ke kita, kan pasti kita juga akan mencak-mencak gitu ya nggak sih? Gitu. Yang penting adalah soalnya kalau ketika kita dapat vaksin, kalau kita ngomongin vaksin, iya, kenapa Fir? Kalau kita ngomongin vaksin sendiri secara umum nih, nggak usah ngomongin vaksin COVID ya, itu kan juga masih simpang siur karena udah ada komunitas anti vaksin segala macam yang katanya gini gitu. Itu kan itu aja vaksin yang umum yang sudah kita rasakan sendiri manfaatnya ya. Tapi itu juga masih ada kontranya, apalagi ini COVID-19 yang lagi panas-panasnya lagi happening, terus juga masih simpang siur, terus banyak kepentingannya pula ya kan. Jadi Indonesia tuh jangankan soal vaksin ada pro kontra, bubur ayam diaduk sama nggak diaduk aja jadi masalah di Indonesia, Bu. Lu kebayang nggak sih bubur ayam aja masalah, apalagi soal vaksin? Gue udah kayak makanya itu. Masa dibilang kalau makan bubur ayam nggak diaduk, psikopat, gila lo. Iya, lu makan bubur ayam diaduk nggak? Diaduk lah gue, gila lo. Oh iya sama, kita diaduk. Tama diaduk nggak, Tam? Diaduk. Tama diaduk kan? Kita tim diaduk. Kita berarti komunitas makan bubur ayam diaduk. Iyalah, emang bubur itu paling benar diaduk. Anjing malah kitanya malah juga terjebak. Nah, kadang-kadang ya ini yang kita sebut dengan cocok logi ya. Ada banyak orang-orang itu yang berusaha mengambil bukti-bukti yang menurut dia cocok dengan keyakinannya. Nah, diambil efek sampingnya yang dipresentasikan efek sampingnya saja. Padahal sebetulnya ada efek positif yang ada juga dan dia sembunyikan. Betul. Sebutnya dalam dunia ilmiah medis atau ilmiah kita sebutnya cherry picking gitu ya, milih yang mau-mau aja gitu. Nah, ini yang kita sebut, ada yang disebut cocok logi gitu. Nah, dan disambung-sambungkan lagi, wah ini tidak jelas langkahnya kemana. Nah, itu makanya kita harus hati-hati dan saya sarankan ke teman-teman semua supaya membaca berita atau misalnya mendengarkan informasi seperti vaksin ini misalnya dari pihak-pihak yang berwenang dan meneliti betul gitu ya. Betul. Ya dari website resmi pemerintah, WHO, CDC yang dari luar negeri itu mereka penelitiannya betul-betul ilmiah gitu ya. Bagusnya dilaporkan, jeleknya dilaporkan. Kalau ada satu pihak yang melaporkan sesuatu itu 100% bagus, jangan percaya. 100% jelek, jangan percaya. Karena yang bisa 100% itu cuma Tuhan toh, kita nggak bisa 100%. Orang jahat pun nggak bisa 100% jahat, gitu kan? Pasti ada baiknya. Orang baik kadang-kadang juga bisa jahat, gitu. Iya. Itu dia makanya kalau ada 100% baik, 100% jelek, ini pasti promosi saja atau dia bisa provokasi, gitu. Iya. By the way, ini buat Vira dan juga Sodok semua ini karena nggak berasa udah ternyata sisa waktu kita sedikit lagi. Ini mohon maaf karena channel Renovenadi YouTube channel ini masih belum ada AdSense, belum ada duit masuk, jadi Zoom-nya masih gratisan nih. Masih limit, belum ada yang unlimited. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir mungkin Vira ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup. Gue nggak mau nanya lagi sih, mungkin gue mau nge-summary aja. Jadi boleh. Sebagai manusia itu memang sudah sepantasnya mendingan kita menerima vaksin ini dengan tangan terbuka dan dengan bahagia ya. Berarti ini adalah sebuah titik cerah, betul ya dok ya? Betul, setuju Mbak Vira. Jadi percayakan pada ahlinya, pada mereka yang meneliti bahwa keamanan tersebut sudah dicek. Keamanan vaksin itu di negara aslinya ya, misalnya Sinovac dari Cina itu mereka sudah dicek di sana. Masuk ke Indonesia, pemerintah ngecek lagi sebelum diedarkan. Diuji dalam jumlah sampel yang kecil waktu itu di Jawa Barat untuk melihat efektivitas dan keamanannya, terutama keamanannya itu ya, karena kita nggak mau vaksin itu tidak aman. Ya. Dan jelas itu standar dunia kan efektivitas minimal 50%, baru itu boleh diedarkan.
Dan keamanan itu setiap vaksin memang beda-beda, tapi tentunya harus memiliki standar keamanan yang tinggi. Percayakan pada ahlinya. Kita di sini ikut menyukseskan programnya gitu ya, sambil berdoa ya, semoga efek samping itu tidak terjadi gitu ya, atau terjadi pun efek samping pasti ada dong. Saya habis divaksin kedua kemarin meriang sehari gitu, wajar. Nyeri di daerah yang disuntik, wajar. Pegel-pegel, ada yang lapar, ada yang ngantuk gitu ya, atau badannya kerasa capek gitu. Maka tadi bilang tidur 2 hari, itu sebetulnya kayak badannya capek karena tubuh kita sedang waktu itu diforsir tenaganya untuk membuat imunitas itu tadi gitu. Jadinya seperti itu. Kalau efek samping seperti itu wajar. Kalau efek sampingnya berat, sampai istilahnya muntah-muntah berat, sampai dehidrasi, atau misalnya sampai keluar ruam-ruam, alergi yang berat gitu ya, atau yang disebut anafilaksis, atau misalnya sampai ada perdarahan-perdarahan yang tidak diharapkan. Nah, itu harus segera lapor ke fasilitas kesehatan terdekat atau tempat mendapatkan vaksin untuk ditanggulangi efeknya gitu ya. Efek tersebut kecil persentasenya, cuman kalau terjadi ya kita harus tetap waspada. Gitu sih mungkin ya. Oke, sama mungkin kalau gue boleh menambahkan sedikit, ini yang sering kadang-kadang juga terutama untuk sekarang kan vaksinnya masih lansia ya fasenya. Itu gue sering menemukan bahwa ini di sini katanya gini, di sini bisa nih katanya vaksin KTP nggak harus KTP Jakarta misalnya ini, atau nggak harus KTP Bogor, nggak harus KTP Bandung, ini bisa. Semua itu masih banyak orang mengambil kesimpulan dari katanya. Jadi buat mungkin yang sodok semua yang nonton nih, buat Sobat Dogma semua yang lagi nonton, ataupun siapapun yang lagi nonton yang punya rekanan atau saudara atau keluarga yang mau vaksin, saran dari saya sih kalau bisa cari informasi selengkap mungkin, jangan berdasarkan katanya. Ya nggak sih, Tam? Ya nggak sih? Gitu. Cari informasi yang selengkap mungkin di daerah masing-masing, karena tiap kota, tiap kabupaten punya aturan beda. Jogja sama Sleman misalnya aturannya beda. Gitu. Maka cari di tempat masing-masing, dan jangan katanya temanku di Banjarmasin udah vaksin. Nah, kita di tempat lain bicara. Tiap daerah punya aturan yang berbeda-beda, dan jatah vaksinnya juga beda, maka prioritasnya mungkin beda dulu gitu. Dan menambah tadi juga yang kata Tama tadi bahwa ada juga Tafir, ada pro kontra soal vaksin. Nah, menurut gue kita sebagai yang muda nih, yang punya yang istilahnya melek teknologi, yang mungkin menghadapi keluarga, bapak, ibu, mertua, kakek nenek yang tidak terlalu punya akses terhadap informasi, itu fungsi kita sebagai anak yang melek teknologi untuk mencari informasi, ya nggak sih? Kayak kita menyajikan semua info yang dibutuhkan, walaupun misalnya lu kontra, kenapa kontra, lu sajin semua selengkap-lengkapnya. Kalaupun lu pro, sajin selengkap-lengkapnya. Karena itulah tugas kita untuk melindungi keluarga-keluarga kita. Oke? Betul. Ini waktunya kayaknya udah limit banget. Makasih banget ya Firaya udah mampir ke Tanya Dogma. Thank you banget, Mak. Sukses. Stay safe. Terima kasih. Semoga jobnya banyak. Sehat-sehat semua ya. Sehat semua, Mbak Fira, Reno. Terima kasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di Tanya Dogma selanjutnya. Dadah.